Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Rabbi zidna ilma. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin para pemirsa hafizakumullah. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan yang masih berkaitan mengenai adab-adab kita sebelum kita menempuh perjalanan, sebelum kita melanjutkan atau menempuh perjalanan, memulai perjalanan untuk menunaikan ibadah haji maupun umrah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana wal muslimin bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Ats-tsaniyatu, yang kedua di antara adab-adab kita di dalam menempuh safar atau perjalanan itu adalah idza azama 'alal hajj, apabila kita sudah bercita-cita ataupun berencana. Azam, ya, azam itu adalah sebuah rencana, sebuah cita-cita. Idza azama 'alal hajj, apabila kita sudah berencana, bercita-cita untuk menunaikan ibadah haji maupun umrah, fayambaghi ay yastakhira Allah Ta'ala, maka kita dituntut dan semestinya untuk beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istakhara yastakhiru istikharah artinya meminta yang terbaik, meminta yang lebih baik, meminta yang lebih bagus kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap pilihan-pilihan. Wa hadhil istikharatu, dan istikharah ini la ta'udu ila nafsil hajj, tidak kembali kepada haji itu sendiri. Kenapa? Fa innahu khairun la syakka fi, karena sesungguhnya yang namanya ibadah haji itu adalah memang baik, memang sudah bagus, dan memang itu adalah sebuah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebuah kewajiban kepada setiap hamba yang beragama Islam. Nah, lalu buat apa kita istikharah kalau untuk haji itu sendiri? Masalah menunaikan ibadah haji memang sudah wajib, tidak perlu kita istikharah. Akan tetapi untuk apa kita istikharah? Wa innama ta'udu ila waqtihi. Istikharah ini akan kembali kepada waktu kita untuk pelaksanaannya. Itu kapan waktu kita yang terbaik menurut Allah, kapan waktu kita yang terbaik menurut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai makhluk tidak tahu apa-apa, tidak mengetahui apa-apa, ya, apa yang akan terjadi kita tidak tahu, apa yang ya sedang ataupun akan terjadi. Yang sedang terjadi saja banyak yang kita tidak tahu, apalagi yang akan terjadi. Itu adalah dinamakan dengan ilmul ghaib. Yang namanya ilmul ghaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang memilikinya. Nah, karena kita tidak tahu apa-apa, jadi kita harus untuk menunaikan ibadah istikharah. Nah, ini kenapa saya katakan istikharah juga ibadah, karena dia adalah berisi mengenai berisi tentang pelaksanaan daripada sholat juga. Di sana ada sholat istikharah, ya. Kenapa? Wa innama ta'udu ila waqtihi. Nah, istikharah ini kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala akan kembali kepada waktu daripada pelaksanaan ibadah haji itu. Seperti tadi,
Kita tidak tahu yang namanya ilmu ghaib, apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan berlaku 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, kita tidak tahu. Itu adalah semua tergantung pada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena Allah Maha tahu segala-galanya, kita minta petunjuk, minta pendapat kepada Allah Subhanahu wa taala kapan waktu kita menunaikan ibadah haji yang terbaik. Faman aradal istikharata, siapa-siapa yang berencana dan ingin untuk menunaikan salat istikharah, yusalli rak'atain min ghairil fardhah, maka dia menunaikan salat sunnah 2 rakaat selain daripada salat fardu. Ya, jadi dia menunaikan sholat sunnah 2 rakaat, ya, bukan sholat fardu. Nah ini sholat istikharah ini adalah termasuk sholat sunnah mutlak, sholat sunnah mutlak. Jadi tidak terikat dengan waktu. Tsumma yaqul, lalu setelah kita selesai menunaikan sholat sunat istikharah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunyi doanya, Allahumma, wahai Allah, inni astakhiruka bi'ilmik, saya meminta pilihan kepadamu dengan ilmumu, wa astaqdiruka biqudratik, dan saya minta kekuatan kepadamu, minta kekuasaan kepadamu dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan saya minta kepadamu dari kelebihan-kelebihanmu, keutamaan-keutamaanmu yang begitu agung. Fa innaka taqdiru wala aqdiru, dan engkau itu adalah maha mentakdirkan sesuatu, ya, menentukan sesuatu, atau engkau itu maha mampu, maha kuasa, wala aqdiru, sedangkan saya tidak mampu sama sekali untuk berbuat apa-apa. Wa ta'lamu wala a'lam, dan engkau maha tahu sedangkan saya tidak tahu apa-apa. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah Tuhan yang maha mengetahui segala hal yang gaib atau yang tidak nampak atau yang akan terjadi yang tidak sedang terjadi sekarang. Allahumma, duhai Allah, in kunta ta'lamu, jika engkau tahu, anna dhahabi ilal haji fi hadzal hal, seandainya sesungguhnya perjalanan saya untuk menempuh ibadah haji pada keadaan ini, atau fi hadhis sanah, pada tahun ini, misalkan ya kita hadirkan seperti itu, khairun li, itu adalah lebih baik bagi saya, terbaik bagi saya, fi dini, pada agama saya, wa ma'ashi, dan kehidupan saya, wa aqibati amri, dan akhir daripada urusan saya, maksudnya akibat daripada urusan saya, wa ajilihi, dan dimajukannya urusan saya, wa ajilihi, dan ditundanya urusan saya. Itu semua jika engkau mengetahuinya bahwa memang sekarang ini adalah waktu yang terbaik, faqdurhu li, maka ya Allah, berikanlah, jadikanlah, takdirkanlah saya untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji pada saat itu. Wa yassirhu li, jika memang itu terbaik menurutmu ya Allah, permudah dia. Tsumma barik li fi, lalu berikanlah saya keberkatan padanya. Allahumma, duhai Allah, wa in kunta ta'lam, jika engkau mengetahui dengan ilmumu, annahu syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajlihi wa ajlihi, dan jika engkau tahu bahwa jika perjalanan saya untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini, atau pada tahun yang akan datang, atau pada dalam keadaan ini, syarrun, dia adalah terburuk, terjelek, paling jelek, dan tidak baik, li, bagi saya, fi dini, pada agama saya, dan kehidupan saya,
dan akibat akhirnya nanti, dan ajilihi atau dimajukannya, dipercepatnya, wa ajil atau ditundanya. Maka bagaimana? Fasrifhu anni, maka hindarkan dari saya ya Allah, gagalkan dia, jangan sampai saya berangkat. Kalau memang itu akan ya membahayakan buat saya, tidak terbaik untuk saya ya Allah. Wasrifni anhu, dan hindarkan saya darinya ya Allah. Waqdur liyal khaira, dan tentukanlah, ya, takdirkanlah selalu kepada saya ini kebaikan-kebaikan ya Allah. Haitsu kan, dimanapun saya berada ya Allah, dimanapun saya berada dan saya tinggal ya Allah, takdirkanlah ya Allah, takdirkan. Tsumma raddini bih, ya, lalu ridhai saya, bukan berarti ridhai, tapi jadikan saya ridha untuk menerima keputusanmu ya Allah, ya. Berikan saya keridhaan, kerelaan untuk menerima keputusanmu dan tidak dijadikan malu, seperti itu. Nah, jadi apabila kita sudah istikharah untuk menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umroh, jika terjadi nanti misalkan kita tidak jadi berangkat, kita begini, memang itu adalah merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kecewa, jangan kita sakit hati, jangan kita malu. Ya. Akan tapi kita harus kuat, dan ini adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yustahabbu ay yaqra'a fi hadhihi sholati, dan disunahkan untuk membaca pada salat istikharah ini ba'dal fatihati, setelah membaca al-fatihah, fi raq'atil ula qul ya ayyuhal kafirun. Hendaklah kita membaca qul ya ayyuhal kafirun, wa fi tsaniyati qul huwallahu ahad. Dan pada rakaat yang kedua supaya kita membaca qul huwallahu ahad setelah membaca al-fatihah. Jadi pada rakaat pertama kita membaca surah al-kafirun, pada rakaat yang kedua kita membaca surah al-ikhlas setelah membaca surah al-fatihah. Lalu setelah kita selesai istikharah semalam 2 malam, bagaimana? Tsumma liyamdi ba'dal istikharati, kemudian kita ikuti, kita tunggu dulu. Nah, setelah kita selesai menunaikan istikharah itu, lima yansyarihu lahu sadruh, apa yang paling diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilapangkan pada dada kita oleh Allah, apa yang dikuatkan tekad kita oleh Allah. Setelah kita selesai sholat sunat istikharah itu, nanti akan kita rasakan sendiri mana di antara pilihan-pilihan itu yang condong kita untuk mengerjakannya. Berarti itu adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah pembahasan yang kedua daripada adab-adab kita untuk menunaikan perjalanan ataupun safar. Demikian pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairal jaza. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.